selamat pagi adik-adik. Senang ya kita bisa ketemu lagi pagi ini untuk belajar firman Tuhan. Pasti adik-adik semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, teman kita Gwen akan mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa sama-sama yuk adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami mau beribadah, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan berkatilah kami supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan dari firman-Mu. Dan berkatilah juga Tante Astri yang mau mengajar kita tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Gwen yang cantik. Nah, untuk minggu depan kita harus sama-sama melayani Tuhan ya. Jadi kita akan bergiliran untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu. Adik-adik, kita udah belajar banyak hal mengenai pembaptisan ya. Kita udah belajar apa itu pembaptisan. Kita juga udah belajar siapa saja yang mesti dibaptis. Kita juga sudah belajar mengenai pemimpin pembaptisan minggu lalu. Dan kali ini kita akan memasuki pelajaran yang kelima, yaitu bagaimana respon orang yang percaya, respon kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Asaf. Ayo kita siapin Alkitab kita, lembar murid kita, dan jangan lupa siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam
syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Selamat pagi adik-adik. Hari ini ketemu lagi sama Kak Asaf. Kita mau belajar firman Tuhan lagi pagi ini. Nah, 4 minggu kemarin kita belajar tentang apa sih baptisan, siapa yang memimpin baptisan. Dan hari ini kita masih belajar tentang baptisan. Belum bosan kan adik-adik semua? Hari ini kita belajar dari kitab Roma pasal 6. Di situ dikatakan tentang apa makna rohani dari baptisan itu. Secara sederhana kita bisa mengerti bahwa ketika kita dibaptis, dalam prosesi baptisan itu seseorang ditenggelamkan ke dalam air lalu dikeluarkan kembali. Seperti itu ya. Jadi kalau adik-adik yang pernah lihat semua baptisan seperti apa, seperti itulah bentuk ritual baptisannya, tetapi ada makna di balik setiap prosesi baptisan itu gitu ya. Jadi baptisan itu kan di pelajaran pertama kita sudah belajar bahwa baptisan adalah sebuah tanda, sebuah lambang bagaimana kita seorang Kristen menjadi seorang yang lahir baru. Menjadi seorang yang bukti iman kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dibaptiskan oleh pendeta, tetapi baptisan itu tidak begitu saja terjadi tanpa ada makna dan maksud di balik itu semua. Nah, selain itu menjadi tanda, baptisan juga memiliki makna bahwa kita sudah mati dalam kehidupan kita yang lama dan bangkit kembali bersama hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu seperti apa sih? Nah, itu adalah menandakan bahwa ketika kita masuk ke dalam air, ketika kita dibaptis, kita seperti mati bersama dengan dosa-dosa kita. Dalam kematian dosa-dosa kita artinya kita sudah tidak lagi di bawah pengaruh kuasa dosa. Kita sudah tidak lagi mendapatkan izin untuk kita bisa berbuat dosa terus-menerus. Yang artinya kita harus memiliki hati yang bertobat secara sungguh-sungguh dan sepenuhnya. Dan setelah itu kita keluar dari dalam air itu seperti Tuhan Yesus yang bangkit dari kubur dan menyatakan kemuliaannya bahwa dia sudah menang melawan maut. Dan itu untuk kita artinya adalah bagaimana kita sudah memulai kehidupan kita yang baru. Kita sudah menang dari dosa-dosa kita karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah tidak lagi di bawah pengaruh dan kuasa dosa, tetapi kita mau memulai kehidupan yang baru di dalam kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memulai hidup baru kita. Kita mau melaksanakan kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang tidak lagi melakukan dosa-dosa. Ya meskipun selama kita masih hidup di dunia ini kita tidak bisa memungkiri. Kita terkadang masih malas, kita terkadang suka lupa mengerjakan PR. Masih kadang-kadang ngambek sama orang tua. Atau marahin teman. Berantem sama teman di sekolah. Mungkin kita masih melakukan hal itu semua. Tapi kita mau
bertobat secara sungguh-sungguh. Kita mau merubah hidup kita yang tadinya suka malas-malas, kita menjadi seorang yang rajin. Yang tadinya suka nyontek, kita belajar dengan rajin supaya bisa mendapatkan nilai yang baik gitu ya adik-adik ya. Yang malas berdoa semakin rajin berdoa, malas membaca firman Tuhan semakin rajin membaca firman Tuhan. Termasuk rajin untuk ikut dan belajar sama-sama di sekolah minggu. Jadi kita belajar tentang bagaimana pentingnya baptisan dan apa makna di balik baptisan itu bagi rohani kita adik-adik. Nah, sekarang kita mau sama-sama menghafal ayat hafalan kita ya pagi ini. Yuk kita lihat screen kita sama-sama dan kita hafalkan sama-sama. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sekali lagi adik-adik, Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, itu ayat hafalan kita adik-adik. Sekarang kita mau berdoa sama-sama ya menutup pelajaran kita hari ini dan kita bersyukur kita sudah belajar tentang baptisan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus bahwa Engkau adalah Allah yang setia bagi kami, yang begitu mengasihi kami, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan ketika Tuhan kami belajar hari ini tentang apa makna rohani di balik baptisan, kami tahu Bapa, kami mau belajar untuk hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Kami mau mati bersama dosa-dosa kami yang lama dan kami mulai hidup baru kami. Sehingga kami Tuhan mau berkomitmen, kami mau bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa kami kembali. Untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi dan kami berusaha semakin hari semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kami yang baru. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami dan ini menjadi komitmen kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk pelajaran sekolah minggu kami hari ini. Haleluya, amin. Dan adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya.